Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan menunggu hari ini tanggal 4 September 2025. Jadi beberapa hari ini saya lagi di luar kota dan tadi dalam perjalanan ke Bengkulu. Dan alhamdulillah bisa sampai dengan selamat dan bisa bertemu dengan rekan-rekan semua walaupun agak telat tadi ya, saya minta maaf sebelumnya karena memang perjalanannya cukup jauh, hampir 9 jam perjalanan. Oke, rekan-rekan semua, materinya sudah terlihat di pertemuan kedua hari ini, mata kuliah Digital Marketing oleh saya sendiri, Bambang Purnomo, hari Kamis 4 September 2025 saya lanjutkan. Nah, rekan-rekan semua, di minggu lalu saya memberikan assignment kepada rekan-rekan untuk membuat dua tugas ya, dan saya senang sekali kelas ini semua mahasiswa yang saya berikan tugas mengumpulkan semua ya. Saya terima kasih banyak. Ini calon-calon dapat nilai bagus semua. Semoga konsisten. Kayak ada satu kelas di semester lalu sama. Jadi semua mahasiswanya itu semangat banget buat tugas, hadir tepat waktu, dan semuanya saya nggak ada yang saya kasih C sama D sama E, semuanya A, B mungkin satu dua orang, sisanya A semua. Semoga mahasiswa di kelas ini juga sama, semangat semua buat tugas, hadir setiap perkuliahan, kemudian on cam selama kegiatan perkuliahan, dan teman-teman juga bisa saya berikan nilai A semua ya. Kemudian yang kedua, di minggu lalu ada dua mata kuliah. Yang pertama itu dua tugas ya di minggu lalu. Yang pertama ada 12 pertanyaan yang dipost di Akademia atau di WordPress atau di blog atau di website teman-teman pribadi. Kemudian yang kedua, teman-teman hari ini ada Usna dan Aulia, namun karena waktunya sudah sore mepet ya, harusnya tadi jam 16.30, untuk Usna dan Aulia tidak perlu presentasi. Yang penting teman-teman sudah membuat tugas, sudah mengerti mengenai beberapa soal yang saya jelaskan, teman-teman kumpulkan dari referensi. Kemudian yang kedua untuk membuat video di Instagram ya. Terima kasih yang sudah membuat video, dan videonya juga bagus-bagus, menarik. Terima kasih semuanya yang sudah submit tugas tepat waktu. Nah, jadi saya lihat semua mahasiswa juga sudah mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai deadline. Semoga di tugas yang akan datang juga teman-teman semangat selalu untuk memberikan tugas ini karena bagian dari proses belajar, dan teman-teman bisa konsisten untuk terus bisa mengikuti proses pembelajaran ini. Nah, ini ada dua video yang coba kita lihat bareng-bareng. Ada video menarik yang mungkin dijelaskan oleh rekan kita, dua anggota kelas hari ini. Jadi mahasiswa ini membahas ya mengenai soal yang saya berikan mengenai perkembangan dunia digital dalam mendukung para pelaku UMKM. Ya, kita lihat yang pertama. Tahu nggak sih, perkembangan dunia digital saat ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemajuan para pelaku UMKM. Di era modern ini, teknologi digital telah menjadi alat penting untuk mempermudah proses bisnis. Kehadiran media sosial, marketplace online, dan layanan pembayaran digital memberikan peluang bagi UMKM untuk memasarkan produknya lebih luas, menjangkau konsumen baru, serta meningkatkan penjualan secara signifikan. Melalui platform digital, pelaku UMKM dapat membangun citra merek, mempromosikan produk secara kreatif, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan tanpa batasan jarak dan waktu. Selain itu, digitalisasi juga membuka akses terhadap informasi dan pelatihan online, sehingga pelaku UMKM dapat terus meningkatkan keterampilan, strategi pemasaran, dan manajemen usahanya. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga mempermudah proses transaksi dan distribusi, sehingga operasional bisnis menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan memanfaatkan kemajuan dunia digital, UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di pasar nasional hingga global. Oke. Nah, ini bagus ya. Jadi kita juga bisa teman-teman ya bisa konsisten buat konten-konten seperti ini. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat ya kayak di YouTube ada calon sarjana gitu ya. Dia menggunakan voice over. Jadi bisa memberikan informasi yang edukatif mengenai hal-hal tertentu misalnya ya. Jadi
followersnya juga akan bisa mengikuti dan bisa tahu mengenai sesuatu. Nah, ini bisa konsisten teman-teman lakukan. Siapa tahu teman-teman mau buat channel sendiri yang edukatif, informatif. Tahukah kamu misalnya ya, Candi Borobudur didirikan tahun berapa, oleh siapa gitu ya. Video-video singkat 30 detik yang mungkin tentunya bisa menjadi konten yang bagus dan edukatif dan positif, yang tentunya juga teman-teman bisa monetize dan bisa dapat uang dari sana, baik itu di Facebook Pro ataupun di TikTok juga ya. Ini bisa jadi, ini saya hanya membuka jalan aja. Ini contoh yang teman-teman lakukan dan bagus. Menurut saya silahkan dilanjutkan. Siapa tahu sembari teman-teman sambil kuliah ya di Universitas Jambi Prodi Kewirausahaan, teman-teman juga jadi konten kreator juga nih di TikTok ataupun di Instagram gitu ya, Facebook Pro, yang teman-teman juga bisa dapatkan monetas AdSense ataupun uang dari sana seperti itu. Silakan dilanjutkan. Oke, yang kedua nih rekan kita ada video yang bagus juga. Yang ketiga, live TikTok dinonaktifkan. Gimana sih pendapat kalian? Halo semuanya, aku Tio Dewa dari program Studi Kewirausahaan. Hari ini aku akan ngebahas tentang seberapa berdampaknya digitalisasi bagi pelaku UMKM. Kasus live TikTok yang dinonaktifkan ini cukup bikin geger. Salah satunya ada ini. Bukan ya, yang ini. Jiwa raga ini selaraskan. Dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya digitalisasi sangat berdampak bagi pelaku UMKM. Kalau dulunya UMKM harus memiliki toko fisik, tapi sekarang mereka cukup jualan melalui e-commerce atau media sosial. Selain kemudahan promosi sampai transaksi, semua bisa dilakukan lebih mudah dan praktis melalui digitalisasi. Jadi meskipun ada tantangan seperti perubahan aturan, digitalisasi tetap jadi harapan utama bagi pelaku UMKM agar lebih maju, kreatif, dan dapat bersaing di era modern. Oke, ini bagus ya. Jadi bisa menampilkan wajahnya juga ya. Jadi melatih komunikasinya juga, editing transaksinya bagus. Kemudian juga bisa menampilkan contoh ini ya, footage-nya juga bagus gitu, yang relevan, dan ini sangat bagus banget. Ini cocok nih ya jadi selebgram. Rekan kita bisa konsisten terus karena ini bisa membantu juga buat nanti teman-teman pada saat terjun langsung menjadi seorang entrepreneur, keberanian komunikasi, membangun konten ya. Nggak mungkin kan kita pada saat membangun bisnis itu serta-merta langsung meng-hire bayar selebgram yang followersnya ratusan ribu dengan biaya yang mahal ya. Tapi kalau misalnya dimulai dari kita sendiri ya, sebagai owner, kemudian juga kita membuat konten, kemudian juga membangun bisnisnya, itu juga bisa, kosnya bisa kita tekan. Dan teman-teman bisa membuat konten yang menarik semenarik mungkin, sehingga ya seperti konten-konten tadi ya, sederhana tapi sangat bagus dan edukatif ya, seperti itu. Ada unsur tambahan musik, background, ada transisi musik yang bagus juga. Sangat ini sudah bagus banget. Silahkan dilanjutkan. Oke, Tahu nggak sih? saya akan melanjutkan. Saya minta waktu sekitar 30 menit sebelum jam 6 nanti untuk hari ini mengenai masyarakat era digital. Jadi saya melanjutkan kalau di minggu lalu mengenai latar belakang kita, mengapa penting belajar mata kuliah digital marketing, dan hari ini saya akan lebih sedikit mendalami ke rekan-rekan semua agar mengetahui bagaimana masyarakat era digital saat ini, kemudian Internet of Things, kemudian big data, kemudian efisiensi pemasaran online dan membuat iklan lebih efektif menggunakan big data. Jadi nanti di pertemuan berikutnya baru kita mengerucut beberapa topik yang mungkin teman-teman relevan untuk kita gunakan pada saat kita terjun menjadi seorang entrepreneur di prodi kewirausahaan ya, untuk kedepannya setelah lulus dari Universitas Jambi. Nah, rekan-rekan semua, ini ada slide yang menurut saya sangat bagus. Teman-teman bisa mengikuti bahwa saat ini tahun 2025. Ini data yang saya ambil di 2020, bahwa di tahun 2020 itu di 1 menit atau 60 detik itu ada 400.000 aplikasi di App Store ataupun di Play Store itu yang diunduh. Kemudian ada 6.444 scrolling Instagram, kemudian orang yang mentweet di Twitter ada 194 ribuan, kemudian ada 190 juta email yang terkirim,
Kemudian TikTok ada 1.400 downloader TikTok ya, banyak sekali ya. Kemudian ada 59 juta pesan yang terkirim ya. Netflix ada 764 ribu jam yang ditonton ya. Kemudian ada 4,1 juta search queries atau ketikan di Google. Kemudian ada 1,3 juta orang yang login di Facebook. Artinya dengan jumlah yang sangat besar seperti ini bisa membuka mindset kita bahwa mau nggak mau kita harus masuk ke dunia internet, dunia digital untuk bisa memasuki pasar digital marketing ya. Kita bisa dengan mudah menjadi viral dalam bentuk tanda positif ataupun negatif. Kemudian juga kita bisa memasarkan produk kita dengan lebih efisien, dengan lebih murah dibandingkan kita mempromosikan lewat bisnis advertising konvensional seperti radio, televisi ataupun koran yang cost-nya juga mahal. Jadi teman-teman ya tadi ya contoh rekan kita ya dengan sangat baik, menurut saya sudah bagus. Itu juga tinggal di konsisten aja buat konten di media sosial ya, itu pasti saya yakin bisa bisa banyak followersnya karena secara komunikasi, editing, voice over juga sangat 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 bagus. Nah ini contohnya di sebelah kanan ini Uber ya seperti di ini ya di Grab ataupun di Gojek, di mana Uber ini menjadi the world largest taxi company that owns no cars. Jadi Uber ini menjadi salah satu perusahaan online ya, di mana mereka tidak memiliki taksi gitu ya. Jadi mereka nggak memiliki taksi, tapi mereka bekerja sama dengan para mitranya, dengan para driver-driver online untuk bisa menyewakan kendaraan, termasuk Grab ya, Gojek gitu ya. Mereka nggak punya mobil, nggak punya motor gitu ya. Namun mereka berkolaborasi dengan para mitranya, driver Gojek, driver Grab ya, untuk bisa menjual jasa kepada pengguna Grab atau Gojek atau Uber tersebut. Nah, kemudian Airbnb. Nah, Airbnb ini menjadi the largest accommodation provider that has no real estate. Jadi Airbnb ini dia kayak Gojek tapi dia bukan transportation tapi ini ya kayak kita punya rumah, kemudian kita pengen kita sewakan, kita bisa menggunakan Airbnb. Jadi sang pemilik real estate bisa menyewakan ke orang lain yang pengguna Airbnb. Ini paling saya gunakan ketika saya di luar. Jadi misalnya di ini ya di Seoul gitu ya, atau di Tokyo, Kyoto gitu ya, atau di beberapa negara itu saya gunakan karena saya lebih senang apartemen itu lebih lapang ya, lebih luas dibandingkan kamar hotel. Bisa masak juga karena bawa anak, bisa lebih nyaman gitu ya. Nah, ini biasanya bisa kita gunakan dan harganya juga relatif lebih murah dibandingkan kamar hotel gitu ya. Nah, ini mereka bisa menjadi raksasa untuk penyewaan kamar, rumah gitu ya, villa dan lain sebagainya, dan mereka tidak memiliki real estate sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada Facebook ya, the most popular media owner creates no content. Di mana Facebook ini nggak membuat konten gitu, yang tapi membuat konten tuh ya kita, Instagram, Twitter ya, Threads ya, dan lain sebagainya. Kita mereka nggak membuat konten, tapi yang membuat konten itu adalah para penggunanya. Kita sebagai pemilik akun Facebook, Instagram ya, TikTok ya, kita mempost video ataupun mempost status ataupun foto di sana dan orang bisa saling berinteraksi ya. Kemudian Alibaba.com, the most valuable retailer has no inventory, sama seperti misalnya Shopee gitu ya. Mereka sebagai mediator fasilitator menyediakan space untuk berjualan secara online ya. Kemudian orang pengguna Shopee atau pengguna Alibaba bisa membeli produk secara online lewat daring ya, kemudian barang dikirim lewat ekspedisi dan bisa datang ke rumah seperti itu. Dan Alibaba ini juga kalau di Cina sangat besar banget ya. Jadi kalau saya di sana transaksi keuangan itu saya menggunakan Alipay ya. Mereka miliki transaksi keuangan Alipay. Kayak mungkin kalau di Indonesia itu kayak OVO ataupun Link Aja gitu ya. Jadi kita transaksi pembayaran taksi, kalau kita mau beli transaksi makan gitu ya, atau saya naik taksi Didi kayak Uber atau Gojeknya di Indonesia, kalau di Beijing Shanghai itu saya tinggal ngetap aja lewat aplikasi Alipay yang saya konekkan dengan kartu kredit saya, sehingga saya bisa transaksi gitu. Jadi
selama di Cina itu saya sedikit sekali menukar uang dalam bentuk cash money tapi sudah digital. Jadi mereka sudah bertransformasi ke digital. Jadi hebat banget. Jadi ini transformasinya mulai dari retailer, transaksi antara penjual dan pembeli lewat online, tapi mereka juga membangun sistem finansial yang digital. Jadi pelanggan mentransaksi pun lewat ini ya, lewat barcode gitu ya di smartphone-nya. Dan bahkan di beberapa negara yang maju, mereka sudah kayak di Amerika itu hanya menggunakan ini ya, menggunakan jari tangan gitu ya, jari tangan kemudian di scan kemudian bisa melakukan pembayaran karena jari tangan yang sudah didaftarkan itu terkonek dengan digital payment, kartu kredit dan lain sebagainya dan kemudian bisa melakukan pembayaran seperti di Amazon Store dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya era disruption. Saat ini rekan-rekan semua yang memasuki era digital harus paham mengenai istilah ini karena kita harus mengetahui bahwa di era disruption saat ini semua itu nggak ada yang namanya ini ya batas ya. Kita semuanya terkoneksi dengan digital. Saya saat ini berada di Kota Bengkulu, teman-teman ada yang di Kota Jambi, ada yang mungkin yang lagi pulang kampung karena libur 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada yang pulang ke Moro Jambi, ada yang ke Bungo, atau ada yang ke Sarolangun, tapi kita bisa terkoneksi satu sama lain dengan menggunakan internet. Jadi di era disruption saat ini adalah menurut Profesor Renal Kasali dari Universitas Indonesia bahwa beliau menjelaskan bahwa disruption itu adalah inovasi, di mana inovasi ini akan menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang baru, teknologi yang lama dengan teknologi digital yang baru, yang lebih efisien dan lebih bermanfaat ya. Bayangkan kalau saya ngajar ya, saya harus datang ke Jambi, perjalanan saya 12 jam, dan bolak-balik sedangkan saya juga ada kegiatan lain pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya saya baru nyampe dari Morenim 9 jam perjalanan, kemudian saya langsung buka laptop di rumah dan saya bisa tetap menjalankan tugas saya pengabdian untuk bisa berbagi ilmu ke rekan-rekan semua di kelas ini gitu, seperti itu. Jadi nggak mau kita harus menggunakan era digital ini untuk masuk ke digital marketing untuk dalam menjalankan promosi, mengenalkan bisnis, memperkenalkan suatu produk layanan yang kita jual, termasuk produk-produk baru ataupun produk existing, ataupun kita ingin mengenalkan sesuatu yang baru dari bisnis yang kita jalankan. Kita membuat inovasi produk dan lain sebagainya, mempromosi diskon misalnya ya. Misalnya contohnya khusus Anda dapatkan di Hari Pelanggan Nasional hari ini 4 September dapatkan diskon misalnya 50% untuk spesial harga tertentu misalnya. Itu adalah salah satu cara dengan menggunakan media digital kita bisa mengiklankan dengan cost tertentu ataupun kita ada yang namanya organic promote ataupun unorganic promote yang nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman tahu bagaimana cara kita bisa menggunakan media promosi yang berbayar ataupun tidak berbayar. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh bagaimana era disruption itu merubah landscape bisnis. Pola-pola bisnis atau perusahaan-perusahaan yang tidak bertransformasi ke arah digital, ternyata mereka akan kolaps dan akan bangkrut seperti itu. Contohnya ya, Kodak ya tidak bertransformasi ke arah digital ya, akhirnya mereka kolaps dikalahkan oleh Canon misalnya, diarahkan oleh Nikon misalnya ya, Fujifilm yang bisa menggunakan teknologi digital ya, digital kamera, digicam, kemudian mirrorless, DSLR dan lain sebagainya yang tentunya bisa dengan mudah digunakan, apalagi saat ini kamera-kamera smartphone itu sudah mengalahkan kualitas kamera-kamera digital, kamera-kamera digicam atau handycam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mau nggak mau perusahaan itu benar-benar harus bertransformasi agar pelanggan tetap setia dan bisa menggunakan layanan kita. Termasuk teman-teman pada saat nanti terjun ke era bisnis, kita mau nggak mau harus mengikuti era zamannya. Kalau misalnya saat ini promosinya lebih banyak orang melihat TikTok ataupun Instagram, kita harus menggunakan itu. Nggak mungkin kita mempromosikan di misalnya di Friendster ataupun di yang media yang lain yang sudah ketinggalan gitu ya. Kemudian blockbuster, mungkin kalau di Indonesia itu blockbuster itu seperti XX1, di mana XX1 ini ini ya XX1 ini
kita harus nonton, harus datang ke bioskop, kemudian kita nonton. Sedangkan di saat ini orang bertransformasi nih ke arah digital, apalagi sejak COVID kemarin, mereka males gitu ya ke XX1 bioskop gitu ya. Jadi mereka dari rumah aja menggunakan iPad, laptop atau komputer, mereka bisa nonton dari mana aja, di mana ini bisa memudahkan kita bisa nonton film-film terbaru tanpa harus terkontaminasi atau kena virus ini ya, virus COVID dan lain sebagainya. Jadi ini bisa jadi pembelajaran buat kita bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak bisa bertransformasi akan ditinggalkan. Oke, saya sambil ngecek ya mahasiswa yang nggak on cam. Oke, siapa nih? Safatra, mukanya nggak kelihatan. Ya, oke saya lanjutkan. Pak, Ya. harus sampai Pak lagi Pak. Oke, selanjutnya Nokia. Rekan-rekan semua, untuk Nokia ini ada salah satu smartphone, ini ya handphone, merek handphone. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, ini memang udah cukup lama. Di tahun 2003 pada saat saya menggunakan handphone, zaman kuliah pertama kali saya masuk kuliah 2003 itu pakai Nokia itu udah keren banget. Ada namanya tipe Nokia 2100, 1100 itu sama 3310. Itu harganya lumayan ya waktu itu ya. Kalau diuangkan dengan sekarang ya cukup lumayan, dan yang make itu udah keren banget gitu ya. SMS, telepon gitu, dan tarifnya juga SIM cardnya juga harganya waktu itu masih mahal sekali. Perdana Simpati itu masih 500 ribuan, ada yang sampai sejutaan. Jadi memang masih mahal karena baru-baru mengenal ini ya handphone. Kemudian semakin ke sini ada muncul teknologi yang namanya smartphone Android. Kemudian ada yang iPhone gitu ya dari Apple, dan Nokia ketika tidak bertransformasi ya tentunya mereka akan ditinggalkan. Dan ketika mereka mengambil kebijakan untuk menggunakan Windows sebagai basis operating system selain Symbian di Nokia, ternyata itu nggak bisa bersaing dengan Android, sehingga mereka ditinggalkan. Dan ini tentunya bisa menjadi contoh buat kita, perusahaan-perusahaan raksasa ya ketika mereka tidak bisa bertransformasi ke arah digital dan kemauan market itu akan ditinggalkan, sehingga mereka menjadi kolaps seperti itu. Termasuk BlackBerry ya, mungkin teman-teman pernah dengar BlackBerry mungkin di tahun 2008, 2009, 2010 tuh lagi nge-hype banget. Saya pakai misalnya BlackBerry ini ya, beberapa BlackBerry itu keren banget ya pada zaman itu, dan sekarang udah nggak ada lagi ya karena mereka ditinggalkan seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, selanjutnya di masyarakat era digital saat ini kita sebagai masyarakat yang terkoneksi dengan konektivitas internet di satu sama lain, kita bisa dikatakan ya ini ya, masyarakat digital itu nggak bisa dipisahkan dengan namanya internet. Teman-teman kemarin di slide minggu lalu saya menjelaskan saat ini di 285 juta penduduk Indonesia, penetrasi internet dan penetrasi pengguna media sosial itu sangat besar, sehingga kita bisa menyadari potensi para pengguna media sosial yang kita targetkan untuk menggunakan atau melihat iklan kita juga sangat besar. Jadi ketika teman-teman terjun menjadi seorang digital marketer atau menjadi seorang calon-calon entrepreneur, mau memasarkan produk yang dijual, misalnya katakanlah ada rekan kita yang mau jualan jilbab muslimah, kemudian menyasar umur 15 sampai 25 atau 30 tahun dengan harga yang murah misalnya, tapi kualitasnya bagus, desain yang lucu-lucu, itu teman-teman bisa menggunakan sosial media Instagram ataupun TikTok untuk mempromosikan produknya, diintegrasikan dengan e-commerce sehingga mereka bisa langsung bertransaksi gitu, seperti itu. Nah, di awal-awal kelahiran manusia, di awal-awal kehidupan manusia ya, manusia itu hidupnya berburu, kemudian pindah di era 13.000 ya, kemudian mereka pindah ke agraris ya, masyarakat agraris. Kemudian di abad 18an muncul mesin uap ya yang bisa memproduksi secara massal. Kemudian di era abad 20 muncul penemuan komputer ya, information system ya, information society. Jadi mulai mengenal maju, semakin maju, dan di era abad 21 ini masyarakat masuk ke era society 5.0,
di mana super smart society, masyarakat terkoneksi dengan satu sama lain. Kita nggak bisa hidup dengan smartphone, bahkan kalau misalnya kita lebih lebih rela ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone karena kita bisa bertransaksi menggunakan smartphone seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua di masyarakat era digital di latar belakangi ya karena memang intensitas informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat ya sehari-hari. Seperti kita sendiri, kita bangun tidur yang dibuka itu handphone, ngecek notif Instagram kita, ada yang nge-like nggak, ada yang ngechat nggak di WhatsApp kita, atau di Twitter, X, ataupun dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akses informasi itu kita bisa dapatkan dengan mudah dengan adanya internet dan smartphone. Bahkan kejadian-kejadian kemarin ya pada saat demo ya di demo DPR misalnya ya kita bisa mendapatkan informasi terkini di beberapa daerah termasuk juga live informasi ya di TikTok bahkan di band ya sempat live di TikTok ataupun Instagram sempat dimatikan fiturnya sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan dan mengupdate informasi terkini terkait demo dan lain sebagainya. Jadi memang akses informasi ini saat ini menjadi sangat penting, makanya bisnis media digital online itu sangat-sangat semakin maju. Orang saat ini nggak lagi baca koran, nonton TV udah jarang sekali. Orang cari informasi berita terkini ya lewat Instagram yang real time, misalnya berita terkini lewat website Detik atau CNN atau BBC atau yang lainnya ya yang online jadi mereka akan bisa ngepost info kegiatan berita dan lain sebagainya dalam waktu cepat dan kita sebagai pengguna pun juga bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran, dan bisnis, serta kegiatan lainnya. Contohnya kita saat ini, saya nggak bisa hadir jauh di kota Bengkulu ke Jambi, itu sekitar 12 jam perjalanan, tapi kita bisa tetap bertatap muka, kita bisa belajar, bisa berinteraksi, komunikasi lewat WhatsApp group, informasi update ya. Saya info tadi, saya mohon maaf, saya akan telat 30 menit, jam 17 karena saya baru nyampe Kota Bengkulu, misalnya saya bisa update dan teman-teman juga mendapatkan informasi. Jadi ini bisa teknologi ini bisa sangat-sangat memudahkan kegiatan pengajaran, bisnis, termasuk teman-teman mau mempromosikan usaha dan lain sebagainya dengan adanya digital marketing dan teknologi sosial media platforms. Kemudian kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak jauh ya. Kita bisa mengirimkan informasi ya dalam waktu real time, bayangkan ya real time saya ngomong sekarang di Jambi teman-teman mendengarkan saya juga secara real time, tidak ada jeda 1 detik, 2 detik gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan pertukaran informasi data termasuk misalnya teman-teman bisa mendapatkan info ya dari WA group yang real time dan bisa diakses dari mana aja mau dari kampung mau dari di kota Jambi ketika berada di wilayah kampus dan lain sebagainya bisa real time. Nah, ini selanjutnya adalah Internet of Things. Internet of Things ini bagaimana saat ini digitalisasi sangat erat dengan kehidupan masyarakat era digital. Contohnya misalnya di sekitar 2014 atau 2015 something, saya di Incheon International Airport. Jadi itu ada robot di mana robotnya bisa memberikan informasi yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, misalnya gate ya, dan bisa dipilih bahasa asing juga, misalnya bahasa Inggris dan lain sebagainya, sehingga bisa memudahkan kita untuk mendapatkan informasi tertentu seperti itu. Nah, ini dikendalikan dengan mereka terkoneksi dengan internet ya. Jadi ini adalah salah satu bagaimana Internet of Things ini bisa memudahkan kehidupan kita, konektivitas device, kemudian ini ya pengertian Internet of Things ini didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial ya dari adanya infrastruktur global yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini contoh sederhananya mungkin teman-teman sudah merasakan kalau saya sendiri sangat terbantu dengan adanya Internet of Things.
Ya, contohnya misalnya smart retail, teman-teman, misalnya tadi nanti pada saat menjalankan suatu bisnis ya, teman-teman sebagai owner, misalnya katakanlah teman-teman memiliki beberapa cabang, teman-teman bisa membuat sistem pembayaran transaksi di kasir itu menggunakan aplikasi point of sales atau POS gitu ya, kan banyak ya, Olsera ataupun lain-lain, teman-teman bisa berlangganan. Jadi teman-teman bisa mengakses sebagai owner. Oh, cabang Telanai transaksi hari ini ada 5 juta omsetnya. Transaksi Mendalu ada 3 juta, transaksi di Talang Bakung ada 2 juta, transaksi di Pasar Angso ada 1 juta misalnya. Jadi kita bisa melihat performance transaksi, laporan keuangan, dan lain sebagainya sehingga bisa memonitor gitu ya. Ini hebatnya saat ini kita bisa memonitoring bisnis kita. Kemudian ada smart home. Nah, ini kita saat ini dengan gampang bisa menggunakan ya Google Assistant misalnya. Google tolong hidupkan AC, Google tolong hidupkan lampu ya, atau kita memberikan perintah dari smartphone kita, tolong pintu pagar dibuka gitu misalnya, langsung pintu kebuka otomatis ya seperti itu. Kemudian juga yang saya sering gunakan ya, saya membuat rumah yang di Jambi itu saya setting menggunakan Smart Hub Bardi. Jadi jam 6:30 sore itu otomatis lampu akan hidup karena rumahnya kosong. Saya di sini mungkin sesekali saya balik ke Jambi misalnya, kemudian asal kau terkoneksi dengan internet ya. Kemudian saya menggunakan CCTV Bardi yang saya bisa cek dari handphone saya, kondisi rumah saat ini seperti apa, dari video surveillance CCTV seperti itu bisa kita gunakan. Kemudian Internet of Things di agriculture ya, mungkin teman-teman lihat beberapa petani milenial di mana mereka menggunakan Google Assistant untuk bisa menghidupkan lampu misalnya ya, petani buah naga di mana malam hari harus butuh penerangan lampu agar bisa cepat berbuah buah naganya. Mereka bisa ataupun misalnya menyiram otomatis, mereka bisa setting menggunakan Google Assistant dan lain sebagainya. Kemudian vehicle asset pet monitoring controlling, misalnya kalau vehicle ini ada yang namanya ini ya mobile tracking, di mana mobil-mobil rental, travel ataupun misalnya ekspedisi dan lain sebagainya itu bisa dimonitoring berada di mana, dan kemudian konsumsi BBM-nya berapa, si driver ini benar nggak melewati jalan yang efisien biar hemat BBM, ataupun misalnya buat pet controlling, misalnya untuk memberi makan ini ya, memberi makan kucing kesayangan atau anjing kesayangan di rumah, bisa menggunakan sistem di mana mesin itu bisa memberikan makan kucing setiap 15 menit atau setengah jam sekali misalnya seperti itu, dan lain sebagainya yang tentunya bisa memudahkan kehidupan kita dengan adanya Internet of Things dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini contohnya juga ya tadi ya, mobile tracking, GPS tracking ya, kita bisa mencek, kemudian Google Assistant ya tadi ya. Google tolong hidupkan lampu, Google tolong hidupkan musik ya, atau dan lain sebagainya. Ini bisa memudahkan kita. Kemudian, nah ini juga nih mesin edisi ya teman-teman pada saat ke belanja transaksi di mall gitu ya, di Jamtos misalnya beli baju di Uniqlo ya, misalnya di Matahari ya teman-teman, transaksi lewat edisi. Kemudian di edisi itu ada SIM card gitu ya, misalnya kalau BCA atau Mandiri atau BNI itu menggunakan kartu halo di dalamnya, kemudian mereka gunakan untuk bertransaksi. Jadi pelanggan itu bisa tinggal gesek dan uangnya bisa kepotong dan bisa melakukan pembayaran, dan tentunya barangnya bisa dibawa pulang gitu. Nah, ini contoh berikutnya ada Bardi Hub ini yang bisa membantu kita men-setting otomatis lampu, hidupnya jam berapa, matinya jam berapa, kemudian juga ada CCTV dan lain sebagainya. Jadi ini part of Internet of Things yang bisa teman-teman gunakan untuk memudahkan kehidupan teman-teman dengan adanya konektivitas internet yang saat ini sudah terkoneksi sampai ke rumah teman-teman ya. Ini peranan kami di telco industri untuk bisa menyediakan layanan internet yang terbaik hingga ke pelosok daerah, baik itu menggunakan IndiHome ataupun teman-teman menggunakan kartu Halo, Simpati, kartu AS ataupun Bayu seperti itu. Kemudian berikutnya di era masyarakat, era digital saat ini itu ada namanya Big Data. Jadi Big Data inilah yang menjadi salah satu dan berperan penting dalam memudahkan kita juga. Contoh sederhananya mungkin teman-teman menggunakan Gojek, males ke ini mau beli makan
dari kosan aja lah, mau beli sate Padang misalnya ya. Beli sate Padang udah Harry misalnya, kita pesan dari GoFood ataupun dari GrabFood, nanti setengah jam lagi nanti mereka datang. Nah, ini adalah bagaimana big data ini berperan penting dalam memudahkan kehidupan sehari-hari kita ya. Sebenarnya big data itu apa? Jadi pengertian definisi big data itu sendiri adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada teknologi dan teknik untuk memproses dan analyzing sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar, baik yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Beberapa waktu lalu, tahun lalu kayaknya saya diundang menjadi pembicara untuk melatih mengenai big data. Jadi ini menjadi salah satu potensi yang sangat besar juga buat teman-teman yang mungkin nanti suka dengan pengolahan data, dengan data processing. Teman-teman bisa menjadi seorang data analis juga. Kalau teman-teman nanti pengen bekerja gitu ya sebagai seorang profesional, teman-teman bisa data engineer, data scientist ya, bisa mengolah data. Mau mengolah data itu bukan hanya jago Office Excel doang, bisa mengolah data 1 juta data raw gitu ya, nggak seperti itu. Tapi big data ini lebih kompleks, kemudian datanya lebih dari 1 juta gitu ya. Kalau di Excel itu hanya bisa menggunakan 1.024.000 something. Tapi kalau misalnya datanya ada 10 juta, 100 juta ya, kita ingin memprofiling, men-query data, itu nggak mungkin pakai Excel. Pasti laptop Excel pakai MacBook Pro yang terbaru, ataupun pakai ini ya, pakai laptop Windows yang terbaru misalnya iCore 10 misalnya ya, kemudian RAM-nya 64 GB, nggak ngangkat juga gitu, karena memang fungsinya berbeda. Kita akan kompleks nanti bisa menggunakan SQL, database processing, data mining ya, Power BI, ataupun kita bisa menggunakan tools-tools data mining lainnya untuk bisa mengolah dan menyajikan informasi. Nah, kemudian sejarah big data itu sendiri, Google di tahun 98 berdiri di September. Kemudian teman-teman pernah dengar dan mungkin sering menggunakan Wikipedia di Januari 2001, di mana Wikipedia ini adalah website yang bisa memberikan informasi. Kalau dulu zaman saya itu ada namanya RUPL, rangkuman ya, pengetahuan umum gitu ya, seperti itu. Tapi kalau Wikipedia ini bisa ini ya, bisa memberikan informasi terkait info-info terbaru ataupun info-info yang bisa memudahkan kita untuk bisa mencari informasi. Kemudian di bulan April 2004 ada Gmail muncul, kemudian di Februari 2005 ada YouTube ya. Bayangkan ya, kayak saya aja sudah mempost video di YouTube itu ada 804 video ya. Dengan satu video itu saya rata-rata satu video itu di 1 sampai 2 giga. Bayangkan ya berapa besar media penyimpanan storage di servernya YouTube di seluruh dunia, orang memiliki akun YouTube, termasuk teman-teman gitu ya. Nanti posting tugas lewat YouTube dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2006 ada Februari 2006 ada Twitter, kemudian diakuisisi oleh Elon Musk jadi X. Kemudian Facebook di September 2006, kemudian muncul iPhone di tahun 2007. Saya menggunakan iPhone pertama itu tahun 2009, iPhone 3GS. Dan saat itu saya sangat mengagumi, dan sampai sekarang saya sangat suka menggunakan karena tidak lelet, tidak sering kena antivirus kayak mungkin di Android ya. Namun preferensi orang mungkin berbeda-beda, namun saya pikir interface dan experience ketika menggunakan iPhone itu memang lebih lebih nyaman. Kemudian ada Android juga muncul di November 2007 yang dibangun oleh Google, dan Foursquare di tahun 2009. Jadi dengan pertumbuhan dan perkembangan dan berdirinya beberapa perusahaan yang berbasis .com internet ini, OTT ya, perusahaan-perusahaan platform yang berbasis over the top di internet, mereka memperkaya orang untuk menggunakan digital, menggunakan internet, sehingga semakin banyak produk turunannya yang muncul, dan tentunya dengan semakin banyak jumlah data yang muncul di internet saat ini, sehingga muncullah big data yang tentunya bisa menjadi informasi yang sangat efektif bagi pengambil keputusan, termasuk teman-teman yang nanti jadi calon-calon entrepreneur dari Prodi Kewirausahaan Unja. Teman-teman bisa menggunakan informasi, tren, data terkini yang sehingga teman-teman bisa memutuskan produk apa yang akan dijual. Apalagi teman-teman menjadi ini ya, eksekutif di salah satu perusahaan ataupun business owner ya. Teman-teman mau melihat bisnis apa sih yang cocok
produk apa sih yang cocok saat ini di pasar. Misalnya teman-teman di bisnis fashion misalnya, model apa sih yang paling cocok saat ini yang mungkin bisa kita garap sehingga bisa menjual dan produknya laku di pasaran. Nah, ini beberapa karakteristik big data, ada validity, variability, venue, vocabulary, penguiness, value, veracity, variety, velocity, volume ya. Jadi big data ini sangat kompleks. Jadi ya sederhananya adalah data ini sangat besar, ada data yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur ya. Kemudian datanya macam-macam, perubahannya, jumlahnya juga sangat besar, varietasnya sangat besar dan lain sebagainya. Jadi Big data ini saat ini menjadi salah satu pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan di apalagi di bisnis perusahaan-perusahaan digital termasuk telekomunikasi ya untuk bisa menyajikan informasi dan bisa memberikan informasi kepada manajemen untuk mengambil keputusan tertentu strategis. Nah, pentingnya big data saat ini ya, yang pertama itu bisa cost saving, kita bisa menekan cost efisien dengan baik, kemudian juga lebih time saving ya, lebih mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan. Kemudian social media listening, kita bisa mendengarkan informasi, insight, trend dan lain sebagainya dari sosial media dengan cepat. Sebenarnya saat ini sosial media lagi trendsnya lagi ke arah mana gitu seperti itu. Makanya ada trending topik misalnya di X ya dan lain sebagainya. Kemudian customer acquisition, kita dengan menggunakan big data kita bisa mengolah data dan bisa melakukan akuisisi ke calon-calon pelanggan. Kemudian marketing insight bisa memberikan insight kepada pengambil keputusan prinsip marketing apa atau tren marketing apa yang akan bisa kita ambil untuk bisa kita jual. Kemudian melakukan inovasi-inovasi dari hasil analisis big data di internet dan digital untuk memberikan informasi yang presisi bagi pengambil keputusan. Nah, ini beberapa contoh rekan-rekan di masyarakat era digital saat ini yang mungkin tentunya erat kaitannya dengan kita saat keseharian kita. Ada Walmart ya, top 10 companies using big data, kemudian Amazon.com membuat Jeff Bezos salah satu orang terkaya di dunia. Facebook, Mark Zuckerberg ya, ada Meta Group ya, mulai Facebook, Instagram ya, kemudian WhatsApp ya, kemudian ada General Electric, Netflix, Starbucks, American Express, AT&T ini perusahaan Telkomselnya Amerika ya, kemudian ada IBM, kemudian ada Uber dan lain sebagainya. Nah, keunggulan selanjutnya kita masuk ke kenapa dari tadi ya kita menjelaskan mengenai masyarakat era digital, big data ya. Ini erat kaitannya ujung-ujungnya adalah ke arah digital marketing. Jadi dari dasar dan latar belakang yang tadi kita pelajari lebih dalam bahwa digital marketing ini bermuara dari tadi dari masyarakat era digital ya, perubahan-perubahan landscape industri, masyarakat 5.0 ya di mana ketika kita menggunakan digital marketing ini yang pasti yang pertama itu kita akan lebih murah dan efektif. Bayangkan kalau kita mengiklan di televisi dengan kos yang sangat besar, di radio ataupun di televisi, di koran ya, itu kos yang sangat besar dengan adanya digital marketing itu secara kos akan bisa ditekan dengan semurah-murahnya dan efisien. Dan efektif kita bisa mengiklankan ke target segmen kita, misalnya rekan kita membuat bisnis jilbab ya, kemudian pengen mengiklankan di masyarakat di Kota Jambi saja, kemudian umurnya di 15 sampai 30 tahun, berada di sekitaran Kota Jambi dan Muaro Jambi misalnya seperti itu bisa kita tentukan sehingga profilingnya tepat dan iklannya pun juga akan muncul di sekitaran orang-orang yang berada di wilayah tersebut dan range umur tersebut dan bisa tentukan wanita atau pria. Kalau memang segmennya wanita kita akan bisa memilih profiling wanita ketika orang men-scrolling Instagram, ternyata yang cewek-cewek muncul nih, yang umur 18 sampai 25, 30 tahun, wah ini ada jilbab lucu, harganya cuma 50.000 misalnya gitu ya. Kemudian interaktif, kita bisa berinteraksi dengan pelanggan kita, ya menjawab komen-komen pelanggan ataupun direct message dari pelanggan ke iklan di media sosial kita gitu ya. Kemudian yang ketiga ada merespon dengan isu dengan cepat, kita dengan adanya interaksi tadi, informasi-informasi yang terbaru kita juga akan mendapatkan informasi dengan cepat seperti itu ya. Contohnya di daerah Telanai ya terjadi demo di Simpang BI misalnya, jadi jangan lewat situ, kita bisa tahu informasi dengan cepat. Oh berarti nggak usah lewat BI, kita lewat ini aja lah, lewat Simpang Pasipin atau lewat yang lain misalnya seperti itu.
Kemudian target khalayak yang spesifik ya misalnya ya. Jadi kita bisa menentukan target spesifik kita ke segmen mana, ke wanita atau pria, umurnya berapa, di wilayah geografis mana misalnya. Kemudian kita juga bisa terukur dari misalnya kita memiliki budget 1 juta untuk iklan kita, itu akan menghasilkan berapa engagement, berapa yang like, berapa yang DM, berapa yang langsung connecting ke WA bisnis kita sehingga langsung bertransaksi belanja, atau connecting ke website e-commerce dan mereka melit jadi transaksi pembelian seperti itu. Kemudian tidak ada batasan geografis dengan adanya media sosial ini, dengan adanya Meta, dengan iklan ya, dengan TikTok Ads promotion misalnya kita bisa mempromosikan ke seluruh Indonesia, nggak hanya cuman kota Jambi saja. Jadi pada saat teman-teman mau mempromosikan bisnisnya, jualan jilbab atau jualan dondong apa dendeng batoko ya misalnya, teman-teman bisa jualan sampai ke penjuru Nusantara atau ke luar negeri bahkan ya. Kemudian yang terakhir adalah kaya dengan data, informasi, dan lain sebagainya itu dengan penuh di dunia digital marketing. Inilah dasar mengapa muara dari masyarakat era digital ini ke arah digital marketing. Teman-teman sudah mengenal dan penting untuk dipelajari because you are be entrepreneur. Jadi kalau mau nggak mau ketika teman-teman turun menjadi seorang entrepreneur, digital marketing ini menjadi salah satu tools channel yang bisa digunakan untuk mempromosikan bisnis teman-teman dengan efisien dan efektif, dan tentunya juga berimpact ke baik itu ke sales, promotion, brand awareness, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat digital marketing sendiri ya menjangkau lebih banyak audiens ya. Nggak hanya orang yang baca koran doang atau mendengar radio doang, kan kita kayak misalnya sekarang ya saya mendengar radio itu cuma di mobil pada saat nyetir aja gitu ya. Kalau di rumah nggak mungkin, males ya dengar radio misalnya. Tapi kalau misalnya media sosial hampir setiap hari mungkin teman-teman nih ya, screen time sosial medianya ada yang 10 jam, ada yang 15 jam, ada bahkan yang nggak tidur-tidur, TikTokan terus dari pagi sampai malam misalnya. Kemudian real time dan lebih terukur, lebih hemat biaya promosi, lebih mudah berinteraksi dengan audiens, dan kemudian aktivitas pemasaran juga lebih ringan ya. Jadi kalau dulu orang mempromosikan mungkin di simpang-simpang lampu merah bagi-bagi brosur, kalau sekarang udah ketinggalan ya. Ngapain kita promosi lewat ini ya, lewat lewat bagi-bagi brosur di Simpang 5, udah ketinggalan banget seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan media sosial untuk beriklan dengan lebih efektif dan juga bisa lebih optimal lewat sosial media. Ya, seperti itu. Nah, digital marketing ini banyak ya, ada landing page, conversion, ada organic search engine, ada social media. Mungkin nanti beberapa nanti saya akan jelaskan di 6 pertemuan tersisa nanti. Data mining, ya, link building, AdWord, global research, internet marketing, Google Analytics, search engine nanti ada saya pelajari juga ya. Kemudian video marketing, kemudian CRM ya, pay per cost, pay per click. Kemudian database kontak, ya ada yang namanya CRM, Customer Relationship Management, ada local search marketing, e-casting, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman semua, rekan-rekan semua, ternyata tadi kita ngomongin era disruption. Ternyata mau nggak mau di era disruption teknologi saat ini banyak sekali loh pekerjaan yang akan hilang ya. Jadi kalau dari beberapa informasi bahwa 8 pekerjaan ini akan hilang, contohnya food preparation and services, social media manager, office and administrative support, non-automatic manufacture production akan digantikan oleh mesin misalnya ya, transportation service. Coba teman-teman lihat misalnya di California ya, ada transportation service-nya nggak menggunakan driver manusia lagi, tapi menggunakan mobil otonomos ya, mobil tanpa sopir. Kemudian juga construction and extraction, sales and relative fields, orang tidak lagi membutuhkan tim tenaga sales, tapi menggunakan iklan digital, kemudian masuk ke ini ya, ke digital marketing, masuk ke e-commerce dan bertransaksi gitu ya. Kemudian traditional farming, fishing, and forestry sudah menggunakan robot, mesin, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi yang saat ini semakin canggih, ini banyak sekali yang beberapa pekerjaan di era digital ini yang kedepannya akan hilang ya. Contohnya nih ya, di era digital ternyata pegawai bank banyak dipangkas ya. Bayangkan ya, orang sekarang dengan mudah mengapply digital rekening
misalnya Bank BCA ataupun si bank ya ataupun Alobank dan lain sebagainya, itu tanpa harus datang ke bank gitu ya, kita bisa lewat online, bisa langsung jadi, kemudian digital payment, OVO, kemudian link aja, kemudian GoPay dan lain sebagainya ya, itu kan digital money ya yang tentunya bisa digunakan sehingga para pegawai bank pun akhirnya dikurangin ya, dari tahun 2014 ada 241.000 orang, sekarang pegawai bank di 2018 itu cuma tersisa 224.000. Jadi memang berkurang hampir di semua perbankan itu jumlah jumlah karyawan banknya berkurang karena ya digantikan dengan adanya teknologi. Nah, terakhir teman-teman setelah lulus nih teman-teman mau jadi apa nih? Ke teman-teman sudah dua pertemuan ini saya jelaskan mengenai digital ya. Teman-teman disiapkan untuk menjadi seorang entrepreneur dari prodi kewirausahaan, dan itu menurut saya jurusan yang sangat-sangat bagus dan menarik ya. Saat ini pekerjaan formal itu tidak harus berpakaian seragam ya, jadi karyawan, jadi pegawai negeri sipil ataupun pakai dasi karyawan bank gitu ya. Namun teman-teman ya, ternyata para entrepreneur pun juga berpotensi ya. Kita kadang melihat sebelah mata orang misalnya yang jual pempek pakai gerobakan atau jual bakso di pinggir jalan ya, ternyata kalau mereka per hari bisa dapat bersihnya 200.000 atau 500.000, kali 30 hari bisa dapat 15 juta ya, dan mereka bisa banyak gitu ya, mendapatkan keuntungan. Jadi artinya kita nggak boleh melihat sebelah mata bahwa entrepreneur itu wah jualan gerobakan doang gitu misalnya. Padahal ternyata lebih besar. Saya sudah jelaskan latar belakang saya. Selain saya seorang karyawan di telekomunikasi, juga saya sebagai pelaku UMKM juga. Dan saya juga merasakan bahwa ketika bisnis yang bisa kita jalankan itu berjalan dengan baik, omsetnya juga akan bagus. Kemudian juga kita bisa menyerap tenaga kerja dan tentunya juga kita bisa mendapatkan penghasilan eksponensial yang besar gitu ya. Ketika bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Jadi keputusan teman-teman nanti pada saat setelah lulus, saya mau jadi seorang karyawan ataupun saya menjadi seorang entrepreneur, itu ya teman-teman yang akan memutuskan. Dari sekarang mulai tadi ya saya latih teman-teman mulai mengenai digital marketing. Ah, bagus juga nih kayaknya tadi saran dari Pak Bambang, kayaknya saya bagus juga nih bisa jadi apa namanya membuat konten gitu ya. Kalau teman-teman malu kayak yang tadi video yang pertama, nggak usah ditampilkan mukanya ya teman-teman, cukup voice over aja, nama digitalnya, nama channelnya anonymous, nggak usah nama teman-teman gitu ya. Tapi teman informatif gitu ya. Jadi videonya nanti bisa bermanfaat sehingga banyak followers dan tentunya bisa menghasilkan cuan gitu. Tapi kalau teman-teman mau menampilkan mukanya juga lebih better juga, nggak masalah seperti itu. Jadi dengan adanya digital ini kita bisa memutuskan ya mau kemana kita nanti, bagaimana kita nanti kita mencari kehidupan setelah lulus, menjadi content creator, menjadi entrepreneur yang menggunakan digital marketing sehingga bisnisnya berkembang hingga ke seluruh dunia gitu ya. Ataupun kita mau menjadi karyawan, it's up to you ya, menjadi seorang karyawan dengan bagian digital marketing atau bagian pemasaran atau bagian manajemen dan lain sebagainya, itu teman-teman yang akan memutuskan. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Kalau misalnya komunikasinya kurang bagus, sekarang saya fasilitasi setiap minggu presentasi, setiap minggu buat video konten yang harus teman-teman ngomong ya. Mau nggak mau kan harus terpaksa nih ngomong. Kemudian mau ngelatih PD, teman-teman aktif di organisasi di kampus. Bahasa Inggrisnya jelek, ikut kelas internasional atau les bahasa Inggris. Kemampuan komputernya cuman Office Pak, saya cuman bisanya PowerPoint, Word sama Excel, ketinggalan. Itu sudah ketinggalan banget teman-teman. Latih dengan belajar coding, pemrograman, data mining gitu ya. Desain, kemudian editing video dan lain sebagainya. Ini teman-teman punya waktu. Misalnya lulusnya 3 tahun lagi, berarti 3 tahun ini teman-teman harus ikuti sertifikasi apa? Ikut sertifikasi digital, ikut sertifikasi digital marketing, ikut sertifikasi internet marketing, ikutin sertifikasi yang lain dan lain sebagainya yang tentunya bisa bermanfaat buat nanti teman-teman lulus. Saya pengen teman-teman setelah lulus ini sudah tahu mau ke arah mana gitu ya. Oke, saya pikir cukup. Nanti kalau ada yang mau ditanya, saya akan persilakan. Saya akan senang sekali. Teman-teman semua, sekarang udah jam 6. Kita masuk ke tugas di minggu depan. Jadi tugas minggu depan saya pengen teman-teman belajar untuk mulai sedikit-sedikit membuat desain
Walaupun teman-teman, Pak, saya nggak bisa desain, nggak bisa pakai Photoshop, Corel, nggak perlu khawatir. Teman-teman bisa buka canva.com, itu gratis. Teman-teman bisa cari template-template, kemudian ditambahkan logo, tambahkan foto, remove background ya, kemudian kontennya semenarik mungkin gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar. Jadi ini adalah suatu keharusan. Even we are not from IT department ya, tapi teman-teman harus kreatif ya. Anak-anak ekonomi ini harus kreatif ya. Nggak semuanya dong pada saat kita jadi entrepreneur nanti pada saat setelah lulus semua iklan kita harus bayar orang segala macam boncos dong. Tapi kalau misalnya kita bisa sedikit kemampuan desain, minimal kita bisa membuat konten yang menarik. Teman-teman bisa cari ide-ide di Google, di Pinterest.com dan lain sebagainya sehingga teman-teman, wah, semakin dilatih, ternyata kemampuan teman-teman semakin improve dan teman-teman punya taste desain yang nanti akan teman-teman akan ini ya punya taste sendiri gitu ya. Nah, tugas yang pertama, teman-teman silakan posting di blognya atau di website pribadinya atau di WordPress ya. Kalau belum ada buat buat gratis ya di blogspot atau wordpress.com. Nah, kemudian buat iklan ukuran sosial media. Jadi teman-teman ini seorang digital marketer tim di Bank Mandiri cabang Jambi. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat desain lowongan pekerjaan. Lowongannya adalah customer service. Kemudian isi konten, desain lamaran ditujukan kemana, posisi logo Bank Mandirinya, deadline, dan persyaratan diserahkan kepada teman-teman. Silakan buat syaratnya harus S1, penampilan menarik, tinggi badan 180 dan lain sebagainya, whatever silakan ya, diatur aja. Teman-teman buat semenarik mungkin, alamatnya ditunjukkan kemana, email, alamat, dan lain sebagainya silakan dibuat semenarik mungkin sehingga teman-teman bisa belajar membuat desain yang menarik dan bagus ya. Kemudian yang kedua, buatlah brosur atau flyer ya. Jadi teman-teman seorang digital marketing team di PT Aneka Roti Ceria. Jadi Anda disuruh buat desain produk biskuit rasa coklat pisang. Kemudian nama brandnya Roti Banana, harga barunya 15.000. Silakan dibuat brosurnya, nanti dimasukkan nama Instagramnya, medsosnya, atau pemesanan bisa kemana, dan lain sebagainya. Silakan dibuat sekreatif mungkin. Mau belajar pakai Canva silakan, template-nya banyak, teman-teman tinggal ceplak-ceplok, jadi tapi dibuat serapih mungkin, seinformatif mungkin ya. Sehingga teman-teman bisa mulai belajar bagaimana kalau kemarin menggunakan editing, menggunakan ini ya posting di web akademinya, sekarang coba teman-teman belajar karena ini akan membantu teman-teman pada saat nanti terjun ke dunia bisnis ya untuk mempromosikan bisnisnya, membuat konten digital, iklan ya dalam bentuk gambar ya dan sebagainya. Oke, ini bisa pakai Canva, Photopea. Tapi kalau teman-teman, Pak, saya nanti pengen pakai Corel atau pakai Photoshop boleh nggak? Ya boleh silakan. Tapi silakan teman-teman belajar bertahap. Kalau kayak saya dulu ya, saya nggak jago desain, tapi saya belajar, saya ngeles sampai les ya, belajar Photoshop, Corel ya. Kemudian sekarang lebih gampang lagi, ada Canva dan lain sebagainya, tools-tools website yang gratis yang teman-teman bisa gunakan untuk memudahkan teman-teman dalam membuat suatu media promosi dan lain sebagainya. Oke, saya pikir cukup. Rekan-rekan semua, ada yang mau ditanya, teman-teman semua? Kalau nggak ada, kita coba absen dulu di hari ini. Pak izin Pak, Boleh, silakan. izin bertanya tadi mengenai rules penugasan di minggu depan. Tadi kan ke poll gitu Pak, yang bagian Canva free gitu. Itu Ya, memang wajib Canva free atau nggak boleh kita gunakan yang pro gitu Pak? ya boleh, silakan, silakan. Oh kirain Pak. Enggak lah, Ya jadi maaf Pak. maksud saya kan sekarang itu misalnya teman-teman sudah berlangganan Pro ya lebih better gitu kan. Langganan Canva Pro juga di Tokped sama di Tokopedia apa di Shopee juga sekarang juga berlangganannya juga murah gitu kan, nggak mahal-mahal juga. Jadi maksud saya pahit-pahitnya kalau misalnya nggak ada duit buat beli yang Pro, yang pakai gratisan tuh juga silakan gitu ya. Jadi saya nggak mau memberatkan, tapi saya tuh hanya membuka pintu ini loh. Teman-teman kalau buat desain itu bisa pakai Canva free. Tapi kalau mau lebih canggih lagi, yang template-nya lebih bagus-bagus ya langganan Pro. Tapi kalau nggak mau suka pakai Canva, lebih senang pakai desain mandiri dan sendiri, pakai Photoshop atau pakai Corel atau Illustrator ya monggo silakan gitu ya. Jadi
buat Ahmad dan teman-teman silahkan gunakan yang senyamannya. Kalau sudah terbiasa pakai Canva dan sudah jago ya pakai aja silahkan. Jadi saya selalu mendorong buat teman-teman yang nggak terbiasa silahkan dari sekarang mulai terbiasa latih terus. Bayangkan ya, kayak Michael Jordan itu bisa melatih tembakan 3 angka itu harus belajar latihan 10.000 kali tembakan syuting. Bayangkan kalau teman-teman setiap hari buat tugas latihan terus, setelah lulus saya yakin teman-teman akan ngelotok tuh karena setiap hari buka terus ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak kebiasa buka ya ini ya kalau orang Jawa bilang tuh jalanan sekokulino ya. Jadi kebiasa make ya kayak teman-teman biasa pakai PowerPoint, biasa pakai Excel ya udah terbiasa ya udah canggih ya. Tapi kalau misalnya nggak kebiasa pakai ya nggak akan bisa. Jadi harus dibiasakan mau nggak mau teman-teman butuh tools kerja seperti laptop atau komputer yang memang sangat dibutuhkan gitu ya. Tahun 2003 pun saya kuliah itu laptop lagi masih sangat-sangat langka ya. Itu gitu ya harus harus bisa mengikuti zaman gitu ya. 2003 2004 itu internet masih ini ya, masih sedikit dan di kampus alhamdulillah bisa difasilitasi sehingga saya bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Walaupun saya jurusannya manajemen keuangan gitu ya, saya tetap bisa ini mengikuti dunia teknologi ya sampai kerja di perusahaan IT dan perusahaan telekomunikasi ya karena kesukaan saya terhadap teknologi gitu ya. Teman-teman silakan. Pak, saya nih suka coding, Pak, saya suka pemrograman, Pak, saya suka editing. Kayaknya saya selain lulus dari ekonomi manajemen prodi kewirausahaan, saya juga pengen punya sertifikasi digital ya, Pak, atau saya pengen punya kemampuan jadi desainer. Ya silakan, harus seperti itu ya buat diri teman-teman tuh unik dan memiliki kemampuan yang mungkin teman-teman selama ini takut, ternyata setelah dijalani suka gitu ya, jadi menjadi kemampuan teman-teman. Mungkin itu ya. Nah, ini untuk tugasnya nanti materinya jangan khawatir saya akan bagikan PDF-nya. Nah, ini untuk minggu depan link upload desain lowongan pekerjaan, kemudian link desain brosur roti nanti silakan di-upload di sini kayak biasa. Deadline-nya itu kita kuliah hari Kamis, jadi hari Rabu sore tanggal 10 jam 5 sore nanti teman-teman silahkan upload, jangan telat. Nanti linknya biasanya saya kunci seperti ini, jadi teman-teman nggak bisa ngupload lagi kalau telat gitu ya. Nanti saya akan review, kita belajar biar teman-teman nanti ke depannya bisa lebih improve lagi. Oke, udah jam 6, biar nggak kelamaan kita absen aja ya teman-teman. Yang pertama tanggal hari ini tanggal 4 September. Ada yang mau ditanya sambil absen? Bapak, untuk iklan tadi itu bisa diakses ke semua orang nggak, Pak? Ya, jadi bisa diakses ke semua orang. Jadi ya buat publik aja. Misalnya Mbaknya tadi posting di WordPress atau di Blogspotnya, atau teman-teman ada website sendiri ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada website, nggak ada Blogspot, mau posting di web akademia ya silahkan. Pokoknya yang penting saya bisa ngeklik linknya dan saya bisa ngeliat ngasih penilaian. Contoh iklan lowongan pekerjaan Bank Mandirinya apa, iklan brosur roti coklat pisangnya apa gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa silakan buat. Jadi Itu nggak masalah ya, Pak? Soalnya kenapa? aku disalahgunakan gitu, Pak. Kan kalau lowongan pekerjaan kan nanti kamu silakan misalnya lowongan pekerjaan Bank Mandiri Jambi, customer service, alamat segala macam dan itu kan nggak mencantumkan nama teman-teman kan. Termasuk juga kayak apa desain brosur roti coklat pisang misalnya teman-teman desain kan nggak ada mencantumkan informasi personal teman-teman jadi nggak masalah harusnya. Baik, Pak. Ya ya. Oke baik, silakan nanti kalau misalnya mau bertanya bisa PM aja karena udah jam 6 mau teman-teman mau sholat maghrib juga. Saya mau ini juga istirahat, kita absen dulu. Yang pertemuan kedua 4 September 2025 ada Usna Hidayah ada? Ada. Hadir, Pak. Hadir, kemudian Aulia ada? Hadir, Pak. Kemudian Felicia ada? Hadir, Pak. Muhammad Fawas? Hadir, Pak. Hadir Pak, Fawas hadir. Oke. Follower Fawas berapa kalau boleh saya tahu? 480 kalau nggak salah Pak. 80K? Enggak, ratus. Oh, 80. Maksudnya 480. 808. Oh iya ya, oke oke. Saya kira ini soalnya Pawas bagus loh. Silakan dilanjutkan siapa tahu bisa jadi selebgram ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Sulfa Agustin ada? Hadir, Pak. Doni?
Hadir, Pak. Ahmad, Saya, Pak. Leo, Hadir, Pak. Tio, Hadir, Pak. Kairunisa, apa ya? Lavina, ada Lavina? Alfa, Aidil ada? Dirwa. Nathaniel, Izin Pak, Hadir, Lavini Bapak. hadir. siapa yang hadir? Lavinia. Oh, Lavinia, oke. Oke, oke, baik. Aidil ada? Hadir, Pak. Nathaniel, Hadir, Pak. Nathanael. Muhammad Alvin, Hadir Bapak. Vicky Firmansah, Hadir, Bapak. Sevatra Baniap Gufron, Hadir, Bapak. Carmelia Sembiring, Hadir, Pak. Meliana Lahagu, Hadir Bapak. Anayatul, Hadir Pak. Di Ajeng, Hadir Pak. Agril, Hadir, Pak. Jose, Hadir, Bapak. Rani Alfa ya. Hadir, Pak. Apa? Kemudian Vina ada? Hadir Pak. Iya, iya. Hadir Pak. Ya, saya pikir cukup teman-teman. Ya, siapa? Untuk upload linknya nggak boleh langsung dari link Canva itu ya, Pak? Sebisa mungkin jangan ya. Jadi saya pengen teman-teman itu contohnya bisa diakses oleh semua orang. Tapi kalau di Canva kan hanya yang punya akses saja. Tapi kalau diposting di media sosial seperti di website pribadi, ketika orang pengen cari contoh lowongan pekerjaan akan muncul. Jadi kalau misalnya untuk saat ini saya minta untuk dipost di blognya atau di website pribadi atau di WordPress yang gratisan, silakan dipost di sana seperti itu. Oke, cukup? Oke, udah ya. Oke, baik, Bapak. Oke, terima kasih. Mohon maaf sudah sore dan sudah malam. Saya minta maaf mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya minta maaf tadi telat karena lagi di perjalanan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bapak. wabarakatuh. Ya, Dek. Terima kasih, Bapak.